Yang kita semua tahu, teknologi motor terus berkembang, dan biasanya kalau berbau-bau teknologi, palingan sensor-sensor dan elektrikalnya aja. Tapi faktanya, perkembangan teknologi di dunia otomotif saat ini nggak dari teknologi kelistrikannya atau sensornya aja, tapi juga dari bahan materialnya juga ikut berkembang. Contohnya, silinder motor. Yang kita semua tahu juga nih, Yamaha memiliki diasil silinder. Yang mana ini adalah silinder yang sejauh ini memiliki daya tahan dan memiliki daya gesekan yang paling minim di antara silinder lainnya. Tapi masalahnya, konsumen banyak yang gagal paham dengan diasil silinder ini, dan banyak yang mengalami hilangnya oli secara tiba-tiba atau biasa dikenal vampir oli. Dengan masalah vampir oli tersebut, muncul sebuah pertanyaan, apakah diasil ini adalah produk gagal? Buat yang mau tahu jawabannya, kalian bisa nonton video yang ini ya. Karena semuanya sudah kita bahas tuntas di video tersebut. Kemudian selain Yamaha tentu aja ada Honda, dan uniknya sejauh ini Honda masih menggunakan material Teflon atau molybdenum. Kenapa Honda masih menggunakan Teflon? Ya karena menurut Honda material Teflon sudah minim gesekan, dan memang benar aja Honda tidak perlu diasil dan Honda terselamatkan dari isu-isu vampir oli. Lagian buat apa juga kan motor cc kecil aja pakai yang ribet-ribet, pasti anti jebol kok kalau standar-standar aja mesinnya. Jadi Honda di sini adalah produsen yang menurut saya paling realistis dan tidak mau buang-buang cuan. Untung nggak kena. Kemudian selain Honda dan Yamaha ada Suzuki, yang mana Suzuki menggunakan teknologi SCAM atau Suzuki Composite Electrochemical Material. Buat apa Suzuki menggunakan teknologi SCAM? Apa itu SCAM? Jadi, blok silinder yang sudah berteknologi SCAM dibuat dengan tujuan agar dinding atau linier pada blok silinder lebih kuat dan tahan lama. Dan juga teknologi dalam pembuatan blok silinder SCAM ini sudah mengadopsi proses produksi tanpa memakai sleeve dari besi dalam menciptakan dinding silinder. Dan sesuai dengan namanya, metode electroplating atau teknik melapisi benda dengan bantuan arus listrik digunakan untuk melapisi linier atau dinding silinder pada blok SCAM ini. Yang berarti silinder alloy casting diproses melalui metode machining dan ditambah material dengan proses electroplating yang ketebalannya sudah disyaratkan pada area dinding atau boring silinder SCAM. Dan hasilnya, blok yang memiliki teknologi SCAM ini tentu aja dapat melepas panas lebih cepat. Jadi kesimpulannya, blok silinder dengan teknologi SCAM dibuat oleh Suzuki dengan tujuan agar dinding atau linier pada blok silinder lebih kuat dan tahan lama. Ya sama aja sih seperti produk-produk lainnya sebenarnya. Tujuannya ya pasti ya itu aja. Dan untuk SCAM ini sebenarnya sudah lama juga digunakan oleh Suzuki, yang mana dimulai dari Suzuki Spin dan ke Suzuki lainnya sampai yang sekarang sudah menggunakan SCAM. Oh iya, ada fakta menariknya nih. Walaupun namanya SCAM atau Suzuki Composite Electrochemical Material, yang mana ini ada unsur nama Suzuki-nya, sebenarnya ini bukanlah teknologi mutakhir yang murni dari Suzuki. Karena selain SCAM, ada nama lainnya dari teknologi yang mirip atau sejenis atau serupa, yaitu Nikasil atau Nickel Silicon Carbide. Dan Nikasil sendiri adalah trademark untuk proses pembuatan coating part mesin dengan cara elektrodeposit lipophilic nikel matrix silicon carbide. Kemudian metode Nikasil sendiri juga bukanlah teknologi baru untuk saat ini, karena teknologi ini sudah mulai diperkenalkan mulai tahun 1967 untuk memberikan lapisan pada linear silinder dan piston mesin rotari dari mobil. Kenapa harus teknologi nikel dan silikon karbida? Jadi gini, silikon karbida adalah salah satu jenis keramik yang punya karakter yang sangat keras, dan kekerasan silikon karbida ini bahkan jauh lebih keras dibandingkan dengan baja. Selain itu, silikon karbida bisa dilebur bersama nikel, dan campuran yang ada nikelnya bisa dilapisi atau di-coating ke permukaan aluminium dengan cara electroplating. Dengan hasil electroplating ini di permukaan aluminium dengan nikel silikon karbida, ini tentu aja akan menghasilkan dinding linear silinder mesin menjadi lebih keras dan memiliki durabilitas yang sangat panjang. Bahkan nih, saking kerasnya, kalau pistonnya terbuat dari aluminium biasa, bisa-bisa pistonnya yang kalah. Sangat canggih bukan nikel atau SCAM ini? Terus apa nih kelebihannya selain yang sudah saya sebutkan sebelumnya? Jadi di teknologi SCAM ini karena masih menggunakan basisnya yang tetap menggunakan aluminium, maka bobotnya tentu aja akan tetap ringan. Yang berarti Suzuki hanya fokus di linear, dan juga cuma linearnya doang yang dikasih lapisan coating. Kemudian keawetan teknologi SCAM ini juga jangan diragukan lagi. Benar-benar keras banget dinding silinder yang sudah di-coating sama SCAM. Tapi sayangnya, walaupun SCAM ini terlihat sangat sempurna, karena SCAM ini masih menggunakan basisnya aluminium, maka daya hantar panas dan daya pelepasan panasnya tetap tinggi. Yang berarti mesin motor Suzuki akan lebih panas jika dibandingkan dengan motor-motor lainnya.
Selain kelemahan tersebut, scam ini juga punya kelemahan lainnya, yang mana silikon karbida punya sifat oleopilik. Selain itu, buat kalian yang suka bore up motor kalian akan menemukan masalah di silinder scam ini. Karena untuk membuat lapisan scam kembali nggak gampang, dan juga ngeletekin lapisannya juga cukup sulit. Benar-benar sulit. Ya, walaupun ketebalannya biasanya hanya berada di angka 10-100 mikrometer, tapi sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, silinder scam sangat sulit untuk di-quarter. Tapi itu kan sulit, bukan berarti nggak bisa. Pertanyaannya, apakah bisa scam ini di-quarter atau dibubut? Menurut Suzuki, untuk menjawab perihal ini, jawaban mereka adalah bisa. Scam bisa di-quarter. Namun seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk meng-quarter blok scam, tukang bubut butuh usaha yang lebih, karena emang keras banget. Dengan kekuatan dan kondisi yang ada, buat kalian yang suka banget bore up motornya, kayaknya motor Suzuki yang menggunakan scam tidak cocok buat kalian. Karena pertama, ya tentu aja membuat kalian repot dengan scam ini. Yang kedua, tentu aja membuat mekanik repot dengan scam ini. Yang ketiga, tentu aja membuat tukang bubut repot dengan scam ini. Dan yang keempat, ada resiko gagal bore up jika mekanik dan tukang bubut direpotkan. Ya, tapi mau bagaimanapun, pabrikan memang membuat motor tidak dijadikan untuk motor bore up-an. Yang berarti memang Suzuki tidak memikirkan hal tersebut ke sana. Ditambah bagi Suzuki, buat apa di bore up lagi? Standarnya aja udah kenceng kok. Jadi ya nggak perlu bore up-an lagi. Dan walaupun dulu teknologi elektroplating Nikasil cukup mahal, bahkan sangat mahal, namun Suzuki untungnya sudah punya teknologi scam massal yang membuat proses Nikasil elektroplating lebih murah. Dengan biaya produksi yang sudah murah, jadi Suzuki bisa menggunakan teknologi ini di hampir semua motornya, dan bisa melindungi motor-motor Suzuki dari jebol baret silinder. Dan ini adalah salah satu rahasia kenapa motor Suzuki awet banget. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.